Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Hartono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Jatisari, Kabupaten Karawang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kokom Komlasari, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Jatisari. Halo Ibu Kokom. Halo Pak Rodi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sangat baik dan alhamdulillah ya, hari ini kita ada percakapan lah proses dari pra observasi ya Ibu, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Proses supervisi yang Ibu nanti akan lakukan, adapun tujuannya yang dilakukan supervisi ini saya sedikit menjelaskan ya, untuk mengetahui juga juga mengevaluasi jalannya proses yang Ibu akan lakukan nantinya di dalam kelas. Oke. Untuk melakukan pra observasi ini, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan dipercaya, akan ada beberapa pertanyaan saya ajukan untuk Ibu. Pertama, kira-kira apa tujuan dari yang Ibu ingin sampaikan berdasarkan rencana pembelajaran? Baik, tujuan pembelajaran menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Oke, baik. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan. Nah, bagaimana dengan areal pengembangan yang Ibu ingin capai atau ingin lakukan dalam observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Jadi areal pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa. Ya Ibu, saya ingin mendengar bagaimana Ibu rencana pembelajaran ini diterapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang gimana? Baik, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan PBL, yaitu Problem Basic Learning, dan untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh begitu, baik Bu, sangat bagus. Untuk metode mungkin ya, baik Ibu. Jadi rencana yang Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, integrasikan dengan problem based learning atau PBL, juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, juga tanya jawab. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan PPT dan YouTube. PPT dengan baik. Nah, itulah kira-kira pelaksanaan observasi ini, kira-kira melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa dan di kelas mana nih? Baik, saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 jam ke-5 dan ke-6 di kelas 10I. Oke, baik. Saya baik Bu, terima kasih atas kesediaannya. Saya akan datang di kelas Ibu yang untuk melakukan supervisi kelas, yang saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, nanti ada juga percakapan terakhir bersama Ibu dan disaksikan atau dihadiri oleh guru praktik pengajar dari pendamping. Sebelumnya, kira-kira apa nih yang dapat dihasilkan dari percakapan hari ini? Baik, saya mungkin mendapatkan gambaran media yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti sudah dipersiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasinya. Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan KM memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Siapa yang nggak masuk? Coba ya.
Pada pikir nggak? ada. Pada pikir nggak? Pikir ya. Berarti alhamdulillah sudah bersih ya? Sudah bersih. Sudah? Ya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Belum kompak ini mah. Sudah siap belum? Siap? Alhamdulillah ya kalau udah siap. Sebelum ke materi yang akan Ibu bahas, coba materi sebelumnya apa? Tentang apa? Teks apa? Ya, teks observasi ya. Apa teks observasi? Ya, menghadirkan informasi tentang sesuatu seperti alam, hewan, tumbuhan, hasil karya manusia dan organisasi. Nah, ya itu ya. Langsung aja Ibu ke materi selanjutnya ya. Itu tentang alam, ya hewan, tumbuhan gitu ya. Terus selanjutnya struktur dari laporan observasi itu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan ya. Pengertiannya pernyataan umum itu apa? Yang berisi tentang pembukaannya ya. Kalau pernyataan umum itu tentang pembukaannya, awalnya. Kalau bagian itu deskripsi bagian hanya kalian mengobservasi apa nih? Misalkan tentang hewan nanti bagian-bagiannya. Misalkan ayam nanti apa bagian-bagiannya gitu ya. Terus deskripsi manfaat yaitu manfaatnya apa kesimpulannya. Ya sebelum ini ke tayangan YouTube, coba ice breaking dulu ya. Coba siap-siap? Kayaknya pada ini ya harus semangat ya. Coba tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, 10 i. Ya, tetap semangat dan selalu tersenyum. Tayangan YouTube-nya ya sambil disimak, sambil diperhatikan, silakan ya. Tadi kan kalian udah ya melihat tayangan YouTube ya. Gimana perasaannya setelah kalian melihat tayangan YouTube tadi? Gimana? Seru sih, Bu. Seru. Terus apa lagi? Seru, senang. Pilihan ini apa? Bahagia. Terus apa lagi? Ceria. Yang harus selalu ceria ya gitu ya, selalu tersenyum juga ya. Coba apa judulnya tadi? Kalian tadi udah menyimak kan ya. Terus pernyataan umumnya lalu ya gimana? Hewan serangga, berarti mengenai tadi pernyataan umumnya pembukaan tentang hewan serangga, yaitu yang berjudul apa? Tonggeret. Nah gitu ya. Kalau bagian-bagian dari tonggeret apa bagiannya? Ya ada apa? Ya ada sayap. Terus? Ya suara. Terus apa lagi? Ya suara. Ini suara. Terus apa lagi? Rongga udara. Rongga udara. Terus? Kaki. Apa? Kaki. Ya iya ada kaki ya. Terus apa lagi? Mata, Bu. Mata. Ada mata. Ya alhamdulillah ya, berarti kalian udah ngerti nih. Terus deskripsi manfaat. Manfaat dari tonggeret atau kesimpulannya apa? Ya menandakan apa? Musim kemarau ya. Jadi kalau ada tonggeret itu ditandai dengan musim kemarau. Nah sekarang
dibagi kelompok ya menjadi 6 ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Pembagian kelompok sudah, berarti Ibu mau membagikan LKPD ya. Nanti silakan kalian kerjakan ya sesuai dengan perintahnya ya, gitu ya. Silakan. Nanti jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham boleh bertanya. Sudah, apa judulnya? Anggur, ya. Kelompoknya silakan mengerjakan LKPD kan sudah selesai. Silakan sekarang presentasi kelompok ya. Silakan yang mau mempresentasikan ke depan. Ya, silakan kelompok 1 boleh langsung ke depan. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan teks observasi yang berjudul Strawberry. Strawberry merupakan buah yang termasuk populer di seluruh dunia, yang dikenal dengan rasa manisnya dan warna cerah. Strawberry umumnya berwarna cerah, tapi ada juga yang berwarna kuning dan hijau. Ukuran strawberry sekitar 2-4 cm. Bagian kulit strawberry adalah permukaan yang agak kasar dan biji-biji kecil. Strawberry bisa menurunkan resiko peradangan dalam tubuh, mencegah kanker, dan bisa menjadi peredam gejala artritis. Strawberry merupakan buah populer. Strawberry dikenal dengan rasa manisnya dan warna cerah. Definisi bagian umumnya, strawberry berwarna merah cerah, tapi ada juga yang berwarna kuning dan bahkan hijau. Ukurannya sekitar 2-4 cm. Kulit strawberry berseri Laporan hasil observasi buah naga. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis, yaitu dari warga Bioneris dan Serenium. Buah naga dibedakan menurut jenisnya, khasiatnya, budidayanya, dan manfaat buah naga. Definisi bagian ada kandungan buah naga. Dua jenis buah naga, daging berwarna merah, depan kulit merah muda atau merah. Dan dua jenis buah naga, daging putih dengan kulit merah atau kuning. Keempat macam buah naga ini pada dasarnya memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan. Hanya saja di antara masing-masing sedikit berbeda di tingkat kandungan nutrisinya. Khasiat-khasiat buah naga yang adanya untuk mencegah kanker, bagus untuk jantung, dan mengatasi diabetes. Ternyata banyak sekali manfaatnya, mulai dari batang buah, daging buah sampai kulit buah. Buah naga memiliki kandungan vitamin dan zat yang bermanfaat. Dokter yang merekomendasikan buah naga yang konsumsi yang bisa digunakan untuk Tugasnya yang dikumpulkan. Silakan perwakilan aja. Sudah selesai gitu ya. Alhamdulillah presentasinya ini sangat bagus ya. Coba bagian mana ada yang kesulitan nggak? Bagian mana? Ada? Nggak ada. Ada yang sulit nggak bagian mananya? Tadi kan kalian udah presentasi gitu ya, menanggapi. Ada kesulitan nggak bagian mananya yang sulit gitu? Bagian pernyataan umum. Pernyataan umum. Terus yang lain? Pernyataan lain. Kalau diam saja berarti alhamdulillah ya, udah ngerti semua ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan?
Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah membahas tentang teks observasi. Dalam teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi keterangan umum tentang objek atau hal yang sudah diamati. Yang kedua, ada deskripsi bagian berupa ciri fisik, habitat, makanan, manfaat, dan lain sebagainya. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, ada deskripsi manfaat atau kesimpulan yang berisi ringkasan secara umum mengenai objek atau hal yang dilakukan. Sekian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah udah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya tentang drama monolog ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan KM untuk memimpin doa. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ulangi. Enam belas menit Pak. Perang ya. Video kan? Iya. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Jadi disisipkan di pas di sana disisipkan di perang. Di perang itu ya bisa. Ini sama. Ini dibuat itu nggak? Bisa dibuat.
bahasa Indonesia ya. Gimana sih? Tidak yang belakang. Berapa menit ini? 10 menit. 10 menit. Kan di 5 menit pascanya, kurang lebih 10 menit untuk yang di dalam kelas ini. Jadi maksudnya jadi Di situ nggak ada kurikulumnya kan? Namanya dia siapa? anak-anak. Yang kita tentang apa diferensiasinya? Diferensiasi, berdiferensiasi dia Yang kerja kelompok diskusi ya. ya diskusi, memang dia pada proses isi Materinya apa ini? terhadap membuat laporan ilmiah, Oh ya, observasi ya. membuat laporan ilmiah. Idealnya menggunakan kesepakatan bosnya berapa ya tadi? Ada nggak tadi? Nggak ada ya? Kalau banyak nanti saya cek. Kalau ada yang ditantikan ya? Ya, efektif sebenarnya kelompok ini harusnya minimal 4 kan. Terlalu banyak kalau kelompok itu ya, ngapain aja sementara kalau tugasnya cuma menulis paling 2 1 2 orang
tadi disampaikan di saya sama Bapak sama Iya. Ini kan satu kelompok seharusnya. Kalau mau ini satu banyak. Apalagi kalau mengamati kecuali kalau membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PP, Pak Eko Purwanto SPD, dan Ibu Kokom selaku pengajar yang diobservasi dengan saya pada pendampingan P5 ini hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena ini menjadi bagian dari proses saya sebagai CGP dalam hal melakukan supervisi coaching supervisi akademik seperti itu. Namun pasca ini ada beberapa pertanyaan tentunya ini untuk prosesnya juga untuk menjawab beberapa menggali dan kita diskusi agar apa yang kita inginkan bersama tentunya menjadi bagian dari proses kita juga, proses saya, proses ya. Oke. Apa yang dilakukan pada saat mengajar lah, kira-kira seperti itu, mengajar, dan yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan apa sudah sesuai Bu? Alhamdulillah sudah sesuai. Saya mengambil area pengembangannya itu dengan pengetahuan dan keterampilan, Pak. Ya, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Dengan berdiferensiasi. Ya. Berdiferensiasi ini pemahaman dalam dalam implementasinya seperti apa Om, dengan melihat tadi dengan hasil observasi kelas. Saya ini Pak memberikan tugas kepada siswa berkelompok ya Pak. Nanti terus tugas itu saya kasih dengan LKPD Pak. Jadi memberikan LKPD kepada siswa, itu siswa berkelompok. Nah siswa mengerjakan LKPD itu. Terus habis itu siswa mempresentasikannya dan siswa lain menanggapi. Untuk strategi yang dipersiapkan dalam hal observasi nih, strategi pembelajaran berdiferensiasi tentunya menjadi bagian apa kira-kira strategi dalam apa strateginya yang menjadi penggalian yang lebih belum atau yang kira-kira mau dikembangkan di Kokom. Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan model pembelajaran PBL yaitu problem basic learning, dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oke, ada 3 hal diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oke, untuk selanjutnya untuk tindakan pengembangan diri tentunya catatan ini juga menjadi bagian dari prosesnya. Tapi pengembangan diri ini juga hal yang terpenting dalam depan. Kira-kira seperti apa pengembangan dirinya? Baik, untuk pengembangan dirinya saya menggunakan metode kelompok belajar gitu Pak, dengan gaya belajar masing-masing gitu Pak, dengan menggunakan auditori, kinestetik dan visual gitu. Ya. Oke, ukuran dari keberhasilan yang dilakukan, misalnya yang tadi tuh yang dilakukan siswa, ukuran keberhasilannya seperti apa yang ada di bayangan? Ya siswa itu mampu mengerjakan tugas yang saya berikan gitu Pak. Jadi terus mempresentasikannya siswa itu dengan semangat gitu Pak. Terkait model pengembangan untuk dirinya Bu Kokom, kira-kira pendukungnya seperti apa tuh Bu Kokom? Pendukung dalam pembelajarannya. saya pengembangan dirinya. Saya menggunakan media YouTube gitu Pak. Media YouTube itu bagian media pembelajaran. Nah, maksudnya saya itu adalah pendukung untuk pengembangan diri Bu Kokom. Tadi kan tujuannya sudah tuh, masalah yang pengen itu. Nah, dari pengembangan itu pendukung kira-kira yang mendukung diri Bu Kokom itu ke depan seperti apa?
dalam hal pengembangan diri Bu Kokom sebagai pengajar. Oh, yang mendukungnya. Nah, misalnya anggap begini, ada webinar Bu Kokom ikut, ini terkait dengan diferensiasi. Terus ada lagi nggak kira-kira selain webinar itu yang bisa pengembangan diri Bu Kokom? Oh, saya biasanya selalu ini Pak, belajar menanyakan kepada guru, berdiskusi gitu Pak. Berdiskusi Dengan sejawat. ya, dengan rekan sejawat ya, berarti itu pendukung untuk pengembangan diri Bu Kokom, artinya ada evaluasi tentunya yang bertanya berdiskusi kayak gitu. Oke. Belajar kepada teman sejawat tentunya menjadi bagian pengalaman juga ya, yang sudah melakukan berdiferensiasi. Itu yang mungkin yang mau disampaikan yang disampaikan. Oke, tujuan yang hendak dicapai dari pelatihan teman sejawat ini apa? Ada tadi tujuannya agar siswa mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik, mengerjakan tugas-tugas LKPI dengan baik gitu Pak. Ya, dalam melatih keterampilan ya. Ya, dalam melatih keterampilan, terus siswa itu mampu mempresentasikan hasil dari tugas yang saya berikan Pak. Oke. Oke, melatih keterampilan. Untuk ukuran keberhasilannya seperti apa? Karena kan melatih keterampilan untuk konten, proses atau isi ya dalam hal ini. Melakukan ukuran keberhasilannya apa? Seperti apa? Ukuran keberhasilannya Ya, yang tadi misalnya ada ruang untuk berdiskusi dengan teman sejawat. Nah, ukurannya itu seperti apa? Dari hasil diskusi itu apa yang kira-kira Bu Kokom dapatkan dari diskusi itu? dari diskusi saya mendapatkan banyak ilmu gitu Pak. Jadi dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Oke. Untuk mendukung pengembangan lagi saya mendukung pengembangan diri Bu Kokom. Ini ada webinar, ada PMM, terus kira-kira apa lagi yang bisa mendukung ini? Banyak Pak, media-media Yang kira-kira yang mendukung pengembangan diri Bu Kokom selain PMM, webinar, mengembangkan kelompok belajar gitu, Pak. kelompok belajar, ada kelompok belajar yang bisa menjadikan ruang ya. Terus apalagi kira-kira yang komunitas lah, anggaplah komunitas belajar ya. Terus kira-kira apa lagi? Terus kelompok belajar, kelompok ini Pak, untuk diskusi gitu Pak, untuk diskusi agar siswa itu bisa memberikan yang terbaik gitu Pak. Oke. Nah, ya Kak, turun nih. Baik Ibu Kokom, saat observasi kita lakukan, saya sudah mengamati. Coba ceritakan dalam pelaksanaan observasi tadi, pada saat itu apa tujuan dan pengembangan serta strategi pembelajaran yang Ibu bisa ceritakan? Baik, untuk tujuan pembelajaran menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Untuk area pengembangannya saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan, dan untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk metode modelnya pembelajaran PBL, problem basic learning, dan untuk metodenya metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke. Untuk keterampilan dan pengetahuan, proses diferensiasinya seperti apa tuh? Kalau untuk pengetahuan, anak menulis observasi, dan untuk keterampilannya anak mempresentasikan dari hasil menulis observasi itu Pak, dan siswa lain menanggapi dari hasil presentasi. Oke. Terus strateginya PJBL, temanya apa yang dibawakan? Kira-kira yang bisa memuatkan dalam diferensiasi. Temanya ini Pak, menulis hasil laporan observasi gitu Pak.
Judulnya bebas. Judulnya bebas. Oke. Setelah itu dalam observasi di kelas nih, apa permasalahan yang dihadapi ibu di dalam pelaksanaan dari awal sampai akhir dalam hal ini? Diceritakan berarti. Ini Pak, anak masih belum memahami tentang ini Pak, tentang pernyataan umum itu aja. Pernyataan umumnya. Terus kalau deskripsi bagian itu udah memahami, dan deskripsi manfaat, apalagi itu kalau deskripsi manfaat itu dianggap mudah. Kalau pernyataan umum itu siswa kayak yang masih kurang memahami. Kira-kira apa solusinya Ibu? Kira-kira untuk pemahaman umum ini agar peserta didik itu memahami, apa kira-kira yang ada di Ibu untuk mengatasi itu? Ya, saya ini Pak menggunakan kelompok belajar Pak. Untuk itu saya menampilkan lagi Pak dari tayangan YouTube. Memberi stimulus ya. Stimulusnya jadi memperlihatkan lewat tayangan YouTube gitu, anak melihat tayangan YouTube agar lebih jelas lagi gimana itu tentang pernyataan umum gitu Pak. Oke. Itu kira-kira dan yang terakhir untuk lebih mempermudah dalam hal yang untuk peserta didik itu untuk menyelesaikan tugas dengan baik seperti apa? Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah saya berikan gitu Pak. Terus siswa itu harus berdiskusi dengan temannya secara baik gitu Pak. Jadi saya memberikan kesempatan kepada siswa, kalau siswa tidak mengerti bisa menanyakan kepada saya gitu Pak. Oke. Untuk kira-kira kesimpulan dari pelaksanaan ini, bukan dalam pelaksanaan observasi ini dalam supervisi coaching akademik ini seperti apa? Kesimpulannya, setelah pembelajaran yang saya laksanakan, siswa itu lebih senang menggunakan media YouTube gitu Pak. Media YouTube. Ya, media YouTube memperlihatkan tentang observasi yang saya berikan dulu. Misalkan contohnya saya tentang tong geret. Jadi anak lebih senang melihat tayangan YouTube gitu Pak. Tayangan YouTube ya. Ya. Jadi itu satu, bahwa dalam hal pelaksanaan ini media pembelajaran pendukung berdiferensiasi lebih pada konten proses yang mendukung adalah itu. Dan itu dalam hal ini untuk proses ini kan proses untuk bagaimana peserta didik mudah cepat menangkapnya dan segala macam dalam pembelajaran. Tidak hal-hal yang ini bisa disimpulkan untuk peserta didik seperti apa yang dalam hal proses observasi ini. Maksudnya dalam proses ini peserta didik ada beberapa poin kira-kira yang bisa disampaikan dari kesimpulan proses itu. Khususnya pada siswa, khusus pada peserta didik atau siswa. Peserta didik alhamdulillah sangat ini Pak, antusias untuk mengerjakan tugas yang saya berikan Pak. Tugasnya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih ada Pak Eko sebagai pendamping saya, saya selalu memberi support kepada saya terkait dengan kelancaran supervisi akademik ini sebagai bagian dari proses saya dan proses ibu, dan saya selalu belajar terus untuk pengembangan selanjutnya. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Dengan Ibu Komalasari. Ibu Kokom ya. Komalasari. Komalasari ya. Mengajar kelas berapa? Kelas 10 sama 11. Kelas 10 dan 11. Kemarin saya sudah mengamati video pelaksanaan observasi dan pra observasi. Di situ saya juga hadir, sudah saya lihat videonya ya, di ini saya saksikan.
dilakukan oleh Pak Rudi melakukan coaching ya. Coaching ini adalah kemitraan, terus tidak digurui ya, merasa digurui tidak? Iya Pak, Ya. malah sering diskusi sama Pak Rudi gitu. Memberikan Iya, saran, memberikan ya. terus dimintai saran juga. Iya Pak, Ya, saran gimana? saran ya, dan berbagi pengalaman Iya. tentunya. Itu sudah dilakukan, berarti Pak Rudi sudah melakukan kemitraan di observasi. Kedua, pasca observasi juga, kalau tidak salah barusan melakukan itu ya, yang tidak melakukan menggurui ya, tidak menggurui ya, Pak Rudi ini, jadi hanya membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik dan Ibu sudah menjawab panjang lebar tentang apa yang sudah dilakukan ketika mengajar di dalam kelas. Jadi ada 3 prinsip coaching Bu ini. Jadi saya hanya penguatan saja ya, ada 3 prinsip coaching yang dilakukan. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi Ibu dengan Pak Rudi ini sebagai mitra, bukan sebagai pelatih ya. Kalau ada orang kan melatih ini kalau salah dibetulkan. Nah, ini tidak, kita kemitraan. Jadi kita sama-sama hanya sekedar memberikan saran, terus tidak menggurui. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi Ibu juga nanti kalau sudah jadi guru penggerak Belum. nanti kalau Salah. mendaftarkan Belum. sebagai guru penggerak ya, Angkatan disampaikan 13. dengan Pak Rudi. Yang kedua, proses kreatif. Di sini harus ada percakapan 2 arah. Yang saya perhatikan tadi pra observasi ya. Istilah observasi itu hanya menggantikan dengan istilah mengajar. Sebenarnya mengajar observasi itu. Kalau dulu kan supervisi. Kalau dulu itu istilahnya supervisi. Kalau sekarang yang digunakan adalah observasi. Percakapannya 2 arah ya Bu ya, di pra dan rekan sejawat yang lebih banyak bicara. Jadi di sini yang harus banyak bicara itu Ibu, bukan Pak Rudi. Pak Rudi hanya sebagai pemantik, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan. Terus mendengarkan dan mengulang, lalu merangkum perkataan rekan sejawat. Jadi Bapak baru bisa oh ini jawabannya harus bertanya. Kalau biasanya kan bertanya jawab, Tanya jawab. tidak boleh bertanya jawab itu bisa coaching namanya. Jadi membuka pertanyaan dalam bentuk pertanyaan pemantik, dijawab, diceritakan seperti tadi. Ada permasalahan di mana, Ibu menjawab penyelesaiannya. Ini permasalahan di mana? Di anak. Di anak tentang pernyataan Bisa ditemukan apa cara menyelesaikan. misalnya dengan tayangan YouTube gitu Pak. Dari Ibu sendiri ya, dari sesuatu yang tidak tahu ketika melakukan ini, kita sendiri yang menemukan jawabannya. Lalu pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Nah, menurut Ibu menggali tidak tadi? Menggali kan Pak Rudi ya, menggali potensi Ibu yang tadinya tidak tahu, ternyata menggunakan YouTube ini solusinya gitu kan. Solusinya gitu, malah anak sangat senang gitu Pak melihat tayangan Betul. YouTube gitu ya. Nah, ini kan jadi contoh. Bahkan kalau bisa anak juga bisa diarahkan untuk membuat konten YouTube yang positif. Iya. Ada satu hal masukan dari saya ketika berkaitan dengan YouTube ini, baiknya harus didampingi orang tua, karena ada beberapa anak usia yang tidak boleh mempunyai akun sendiri ya. Anak SMP itu nggak boleh. Nggak boleh. Anak SMA Beda. juga harus ada pembatasan. Pembatasan. Karena kalau dibiarkan bisa menggunakan konten-konten Yang akun sehat, Pak, yang ya. tidak sehat. Ah. Ini jadi harus ada pendampingan. Bagusnya saran saya gunakan akun orang tua, jadi bisa terkontrol. Berarti harus menggunakan akun orang tua. Nah, itu saran saya. Boleh akun pribadi, cuma orang tua juga bisa masuk ke dalamnya. Karena kita memberikan tugas, ini sifatnya tugas, membawa HP, tetapi konten-kontennya kadang tidak sama seperti yang kita minta. Jadi mereka memberikan alasan
saya ini ada tugas dari guru memperhatikan A B C D, ternyata dia membuat sesuatu yang tidak kita harapkan. Ini kita hindari dengan cara anak menggunakan akun orang tua atau menggunakan akun pribadi, tapi orang tua itu ada di dalamnya supaya bisa mengontrol. Terus tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Jadi ada tindak lanjutnya ke depannya Bu ya. Iya. Dan Ibu juga bisa nanti mensupervisi rekan yang lain, berbagi pengalaman bahwa saya sudah pernah disupervisi Pak Rudi, sudah pernah melakukan hal ini, nanti bisa dilakukan tindak lanjut selanjutnya seperti apa. Nanti kalau ada supervisi diberi kesempatan ibu ini untuk mensupervisi temannya. Ya, Jadi betul. bisa berbagi. Bisa berbagi ya. Pengalaman. Ini Kokom ini model terus Pak. Model terus dari 3 CGP model sebenarnya. Ya, alhamdulillah ini kan punya pengalaman sebelumnya ya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Waktu dulu juga Pak Yogi juga sering ini minta bantuan gitu Pak. Iya. Nah, tadi saya lihat kemarin RPP-nya juga sudah diperingatkan ya. Ya. Dengan coba saya melihat RPP-nya Ini sini. Pak ya FPP. Kebetulan saya juga jurusannya. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia ya. Nah ini kan sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, Iya. kaitannya teks laporan hasil Itu observasi. FPP-nya yang berbasis kasih sayang itu Pak. Oh ada. Ada. Nah itu bagaimana itu? Coba dijelaskan berbasis kasih sayang itu Berbasis. bagaimana? Jadi berbasis kasih sayang itu kayak ada empatinya kayak gitu Pak. Jadi anak tuh harus berdoa kayak gitu. KSM kan Pak. Hampir mirip-mirip KSM. Iya, hampir mirip dengan KSE KSE. gitu Pak. Sosial emosional Iya, ya. sosial emosional. Kalau di SMP kan ada P5-nya ya. Iya. Bernalar kritis, gotong royong dan sebagainya. Nah ini kalau ini berbasis kasih sayang. Kasih sayang. Bagaimana merespon kebutuhan emosional murid kalau Iya. kita KSE ya. KSM. Yang umumnya KSM ya Pak. KSE. Terus KSE-nya ada di sini ya. Berarti ini bisa menitik beratkan ke situ juga Bu. Tidak ada diferensiasi. Kalau Ibu kan tadi Berarti terintegrasi terintegrasi dengan KSE. berbasis KSE. Berbasis KSE atau kasih sayang tadi, kasih sayang itu sebenarnya KSE, peduli sosial, emosional Iya, sosial. iya. Memahami, merespon kebutuhan emosional murid. Jadi Iya. kebutuhan anak seperti apa gitu ya. Datang berdoa itu kesadaran Iya, diri, kesadaran. menanyakan sampah itu juga kesadaran Kesadaran, sosial, iya. kesadaran diri. Terus ada ini bagus juga nih, ada refleksi pak feeling thinking itu kan kaitannya dari guru penggerak ada Iya, ya ada. picture masa Picture. depan. Nah, ini bisa Apa, dilakukan refleksi. pengembangan Refleksi. refleksi ada di sini Iya. gitu, tidak ada diferensiasi. Asik. Dan F4-nya ini ditampilkan, Ya, dimunculkan di peristiwanya seperti apa, Perasaannya, perasaan seperti ada, apa, maunya. terus pembelajaran apa, terus apa yang mau diterapkan ke depan. Itu kan 4F ya. 4F itu 4. itu sangat bagus sekali ini ya untuk pembelajaran Iya. anak SMA Iya. ya, karena pembelajaran anak itu meskipun menggunakan metode berbagai macam, kalau kitanya sendiri Betul, Pak. tidak melibatkan anak aktif itu kan Ya. kesulitan. Iya. Kalau di sini di kelas ibu ada nggak anak yang berkebutuhan khusus? Enggak. Tidak terlalu Nggak ada sih, nggak ada sih terlihat Pak. ya. Alhamdulillah kan saya kalau ini suka dites baca gitu Pak. Ada yang terkendala membacanya dan sebagainya, ada aman ya. Anak SMA kelas 3 berarti ya. Kelas berapa? Kalau saya ngajar kalau Kelas- kebetulan kelas yang 10 ya? Kelas 10. Berarti kelas 1 ya kalau Iya, gitu. iya, kelas 10. Tapi anak-anak aman membacanya ya. Anak aktif, kalau sekolah saya cuma kan kendalanya tadi kan anak di YouTube itu sudah Iya. ada penyelesaiannya ya. Senang banget kalau media itu. Dan juga berkelompoknya bisa dikurangi Bu, itu kan 6 orang, Iya. 2 orang. Aktif itu 4 sampai 5 Oh, orang. 4 orang. Terlalu banyak. Berkelompok terlalu banyak. Dan aktivitas itu boleh di dalam ruangan itu kan kita tidak harus aktivitas maju ke depan belakang, bisa berdiri sambil ngacung menyampaikan pendapat. Tapi aktivitas berjalan itu bagus juga biar anak tidak jenuh. Ketika duduk terus kan jenuh. Iya. Jadi ibu bisa menggunakan aktivitas
kita suruh ke depan, maju ke depan, balik lagi. Jadi anak melakukan aktivitas gerak, kinestetiknya ada. Terus ibu bisa menggunakan media-media tambahan, post-it, biasanya warna-warni itu ya. Oh iya. Nah, nanti ada pakai kertas plano atau apa saja bisa kita Origami gitu. manfaat. Origami ditempelkan dan sebagainya. Nah itu memacu anak berkreatif. Terus ada itu nggak kemarin? SDG-nya nggak? Ada Ada Pak, SPT-nya ya. ada. Nah, itu ada SDG-nya bagus, tambah saya lihat ada SDG-nya juga ya. Iya. Ada SDG-nya, terus ada KSN-nya tadi sudah, tinggal itu jadi anak itu nggak jenuh kan di Iya. dalam senang lah ya. Jadi senang Jadi gitu dan Pak. sebagainya ya. Ada ice breaking-nya itu anak jadi senang gitu Pak. Terus memberikan semangat juga kepada anak. Jadi itu saja coba dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sehat, alhamdulillah Pak Eko. Ya, ini di PI 5 ya Pak ya. Nah, sebelum ke pasca observasi kita ngobrol-ngobrol sejenak ya berkaitan dengan modul 3.1 ini Pak. Ya, di sini untuk memudahkan kita dalam mengisi LMS ya ada beberapa refleksi proses pengambilan keputusan yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan Bapak, bagaimana hal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak Eko untuk proses pengambilan keputusan. Tentunya yang pertama selalu saya berangkat dasar dan alasan apa saya mengambil keputusan. Tentunya menjadi fondasi saya atau dasar yang paling hakiki di dalam diri saya atau di dalam pelaksanaan saya itu bagaimana pemetaan. Latar belakang inilah yang menjadi penguat saya, termasuk misalnya satu, bagaimana potensi aset yang ada di sekolah, ya sejauh mana itu pengaruhnya terhadap hubungan atau perkembangan ke depan sehingga saya mengambil keputusan itu selalu terukur dan bisa dioptimalkan, tapi dalam rangkaian sebuah perencanaan yang betul-betul menjadi rangkaian sebuah perencanaan yang menjadi tujuan nantinya sehingga selalu menjadi menjadi data pendukungnya adalah selalu menjadi berbasis aset. Sehingga aset ini selalu sinergi dengan dukungan rangkaian kegiatan, tidak berpikir lagi dalam bahwa siapa dan segala macam. Tapi itulah refleksi saya bahwa pengambilan keputusan harus bijaksana dalam hal pemanfaatan kekuatan aset yang kita miliki bersama. Demikian dari saya seperti itu gambaran. Jadi saya kasih gambaran untuk penampilan ini ya Pak ya. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan percakapan, nanti Bapak dengan rekaman Bapak, nanti saya dampingi dan itu direkamnya di video pasca observasi ya. Dan juga saya nanti akan melihat video-video yang sudah berjalan dari pra observasi dan observasinya. Tentunya saya sebelum itu saya akan menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, terus dan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya apa nih kira-kira? Apa nih? Yang pertama tadi yang sudah berjalan 1 bulan terakhir apa? Yang 1 bulan sudah berjalan terakhir ini dalam proses CGP adalah bagaimana proses pembelajaran saya dalam hal prakarsa perubahan perekonomian. Tentunya yang ada masih di benak saya bagaimana hasil kegiatan proses pembelajaran saya di CGP modul 1.1 sampai hari ini itu menjadi bagian dari proses saya untuk pengembangan diri saya untuk diimplementasi. Walaupun tahapannya tidak teratur, tapi minimal bahwa misalnya budaya positif. Saya dan sekolah ini sudah mengembangkan dan diminta targetnya budaya positif harus diberlakukan di lingkungan sekolah ini maupun di lingkungan kelas ini sudah diminta kepala sekolah semua harus bergerak untuk melakukan budaya positif. Kedua, bagaimana model pembelajaran penularan misalnya kedua itu langkah berdiferensiasi ini perlu
diwujudkan dengan teman sejawat. Pendalamannya seperti apa, diferensiasi, karena memahami betul jangan sampai metode pembelajaran itu terus yang dipakai, tapi ternyata berdiferensiasi ini dilihat yang sangat up to date, yang sangat relevan untuk kondisi di dalam kelas maupun di beberapa kegiatan-kegiatan lain. Misalnya apa? Ada potensi anak berdasarkan profil anak perlu dilakukan dari awal sehingga kita mampu menangani anak-anak peserta didik ini dengan tepat dalam hal metode pembelajaran. Jangan sampai terjadi ketimpangan pembelajaran Pak dalam pelaksanaan. Ini sudah diminta kepala sekolah untuk satu, pembudayaan positif harus dilakukan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Kedua, bagaimana pelaksanaan berdiferensiasi itu yang ini saya apresiasikan ya, luar biasa. Tadi sudah bertanya dengan pengambilan keputusan, terus dikembangkan tadi Bapak juga sedikitnya sudah menceritakan, terus tentunya sekolah juga mendukung ya keberhasilan Bapak ini, keberhasilannya sudah terlihat lagi. Terus pengalaman yang terjadi, ada nggak pengalaman selama yang akhir-akhir ini dilakukan, apa pengalaman terakhir ini apa? Ya, pengalaman terakhir menarik bahwa setelah budaya positif berdiferensiasi, awal tentunya menjadi bagian tantangan dalam proses saya Pak Eko, dalam hal karena ini bukan sesuatu yang langsung jadi saya tiba-tiba berdiferensiasi, saya tiba-tiba berbuat tidak. Semua pasti bahwa bagaimana proses ini berjalan dengan baik, tentunya satu Pak, pengalaman ini harus disosialisasikan dengan baik, bahwa ketika melaksanakan tadi budaya positif perlu ada sosialisasi yang masif Pak. Kedua, berdiferensiasi juga perlu disosialisasikan dengan baik dengan teman-teman sejawat sehingga berjalan dengan baik dalam program ini. Nah, dalam permasalahannya memang kendala-kendala yang kita hadapi, bagaimana peserta didik ini bisa secara sistematis per jenjang kelas ini bisa masif, tapi minimal yang diminta itu bahwa berapa kelas yang sudah melaksanakan berdiferensiasi, berapa guru yang sudah melaksanakan berdiferensiasi, sehingga kalau misalnya bisa terukur nih, oh ya Pak, saya sudah melakukan 10 orang, berarti berapa orang nih yang belum melaksanakan berdiferensiasi, berapa orang yang belum melakukan budaya positif, supaya berkesinambungan. Ini dipantau terus sama kepala sekolah saya Pak. Pengalaman ini Pak, artinya tantangan kita harus, artinya pelaksanaan suatu program itu harus continue, harus terevaluasi dengan baik. Kalau sudah melaksanakan 10 orang guru, berarti 10 kelas atau 10 mata pelajaran. Terus kendalanya seperti apa? Harus dikembangkan. Terus yang lain bagaimana? Itu juga selalu ditanyakan kepala sekolah ke kami, pihak CGP Angkatan 10. Tantangannya tentunya bahwa bahwa teman-teman memang masih secara internal masih awam terhadap berdiferensiasi itu seperti apa sih? Nah, kita ini berlahan cuma satu misalnya, yang kira-kira kita kelompokkan tuh Pak. Siapa dulu yang praktek, yang cenderungan banyak praktek, berarti ini banyak produk. Siapa yang cenderung teori, ini berarti mungkin yang kita ambil itu berarti ini mata pelajaran yang proses prosesnya terus kontennya seperti apa. Nah, paling seperti itu untuk sementara, tapi dalam tantangan ini ya memang teman-teman guru teman-teman sejawat ini perlu masih duduk bersama, masih terus harus berkolaborasi di komunitas belajar di sekolah Pak. Komunitas belajar ini memang belum optimal walaupun sudah ada, tapi minimal 1-2 orang di CGP sudah bisa melakukan tahapan coaching atau bertanya lah bahwa diferensiasi itu seperti apa. Jadi kami ini ya narasumber kecil Pak, bukan berarti belum hebat, tapi kami masih terus kemarin saya sampaikan seperti ini ke teman ini biar berbeda dengan hari ini dengan ini dan segala macam. Tapi minimal kita jadi sumber, dan kami disitulah tantangannya, kita selalu harus belajar terus terkait bagaimana berdiferensiasi ini Pak. Ya, baik, saya lanjutkan lagi ya. Tentunya ini kan semakin dekat untuk pangan karya ya. Kalau bisa ketika pangan karya, tentunya Bapak sudah
perubahan yang menyenangkan Bapak dari rekan di komunitas praktis nih, apa nih? Menyenangkan ya. Dalam komunitas praktis saya dalam hal proses saya sebagai CGP, tentunya yang sangat menyenangkan saya mendapat ilmu sangat luar biasa dalam hal proses ini. Saya dibimbing oleh PP, saya dibimbing oleh Hasil. Tentunya tidak membaca secara referensi saja, tapi bagaimana praktek-prakteknya yang lebih mendalam. Dan ini yang menyenangkan buat saya bahwa interaksi, komunikasi menyebabkan sehingga pendalaman proses pembelajaran saya dapatkan tadinya itu menjadi lebih pendalaman lagi, dan komunikasi selalu terbuka dengan baik. Baik ya, sebelum saya tutup, yang penting nanti di Loka Karya 7 Bapak siapkan programnya, koordinasi dengan teman-teman, program apa yang mau ditampilkan harus ada. Buktinya kan kemarin banyak yang buat singkatan-singkatan, akronim, Bapak udah ada kan? Jadi ke saya ajak teman-temannya untuk mempersiapkan itu, karena di panen karya itu Bapak harus menampilkan program Bapak. Mudah-mudahan Bapak yang terpilih yang nanti presentasi, tapi kita lihat yang lain juga, karena yang menilai tidak hanya saya. Untuk prakarsa perubahannya Pak Eko, untuk Loka 7 saya sudah siapkan berupa bahwa ada itu dari bimbingan dari Pak Eko dari awal. Apa nih nanti persiapan ke depan, itu menjadi kegelisahan saya, dan ketemu di titik 3.2 sama 3.3 ini juga untuk yang saya bisa tangkap bahwa ini persiapan Loka 7. Dia salah satunya adalah Berangkas. Saya kasih judul Berangkas. Ini hasil diskusi yang sudah dielaborasi pemahamannya. Ya, Berangkas ini adalah barang bekas karya seni SMA Jatisari yang saya persiapkan untuk tadi tugas pribadi saya dan tugas praktik berbagi nantinya, bahwa berbasis mata pelajaran seni budaya dari barang-barang bekas ini berangkat dari sampah yang ada di sekitar kita. Karya seni itu tidak melulu dengan harga mahal, tapi harga seni itu sesuatu potensi yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan menjadi sebuah keindahan dan tambahan nilai dalam sebuah produk. Satu lagi nih Pak ya, materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Di CGP Pak, khusus di CGP ya tentunya satu Pak yang ada yang masih agak bukan di skop sesi, tapi perlu saya pendalaman adalah di bagaimana visi guru penggerak ini menjadi kesinambungan menjadi visi sekolah Pak. Karena apa? Visi kita itu kan secara pribadi idealnya lah kita sebagai seorang guru memimpikan siswa dan terus kita bagaimana, ini kan perlu sinkronisasi Pak. Ya, saya tidak sendiri sebagai visi guru penggerak, tapi bagaimana mensinkronkan antara visi sekolah dengan visi guru penggerak saya, dan seperti apa ke depan supaya menjadi kesinambungan. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang masih di saya ya, bagaimana pertanyaan selalu tuh hadir di dalam saya, bagaimana ya visi penggerak saya itu biar sinkron, bagaimana saya mengurai visi sekolah menjadi sinkron, biar sinkron Pak. Ya, saya terima. Nah, sekarang gini Pak, ini yang mengingatkan untuk PI 6 ya, bisa dicatat sama Bapak, mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak di feedback 360. Iya. Kegiatannya sudah harus dilakukan sebelum pelaksanaan PI 6 yang harus dilakukan nanti di LMS ya, sama Bapak feedback 360. Terus menyebarkan kuesioner survei feedback 360 sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh CGP. Dengan respondennya siapa? Kepala sekolah, teman sejawat, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid 5 orang. CGP mengisi self evaluation, di situ ada evaluasi, maksudnya bukan evaluation, mengisi self evaluasi. Terus mengingatkan lagi melakukan diskusi terkait pemahaman aset di pelaksanaan sebelum di PI 6 dilakukan. Jadi Bapak silakan diskusi dengan itu, membagikan 360 itu ya. Iya, plot. Boleh divideokan, boleh difoto,
biasanya divideokan sih kalau terlihat ya. Nah ini P6 sebelum P6, jadi nanti kan saya P6 ke sini ya. Sebelum itu Bapak sudah menunjukkan ini loh, saya sudah lakukan pelaksanaannya, yang survei sudah dibagikan, terus didiskusikan. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Jadi Bapak menentukan jadwal diskusinya kapan dan kepala sekolah berdua foto, ya, bisa dibutuhkan. Kedua, mengundang, kalau udah clear nih, ini judulnya diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, menentukan jadwal, dengan kepala sekolah. Bapak bisa videokan, bisa foto, silakan. Yang kedua, mengundang aktor yang saya sampaikan tadi, apa? Kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh setempat atau perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Boleh, komite juga boleh. Jadi di situ ada kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan tokoh setempat. Itu boleh di situ mengundang. Terus ada kayak diskusi gini ya, boleh di sini aja. Di sini yang Boleh, perwakilan ini. atau di kelas boleh, boleh kan terlalu banyak di kelas aja. Jadi kayak presentasi itu depan banyak orang ya. Ini tahun kemarin udah ya. Oh, iya. Terus membuat notulen dan hasil diskusi. Ada satu orang yang dijadikan notulen, terus mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaannya seperti apa. Notulen ya. Iya. Jadi ini bentuk foto bukan video, ternyata foto. Mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaannya. Kan di situ ada Hasil pemetaannya. yang diisi 360 itu dan hasilnya seperti apa yang tertulis. Hasil pemetaan itu kan berupa laporan hasil notulen Pak. Iya. Jadi yang di P6 ya Pak. P6. Jadi P6 itu Bapak sudah membuat sebelum saya masuk. Saya tinggal menanyakan, nanti menanyakannya Bapak Ibu yang terlibat itu saya panggil semua, bagaimana gitu kan. Hasil umpan balik saya ada kepala sekolah, ada guru, ada itu perjalanan seperti apa kemarin. Nanti kita ngobrol lagi di sini. P6 itu kegiatannya hanya memberikan format balik yang tadi, terus nanti saya memberikan masukan hasil umpan baliknya tadi, memberikan penguatan. Itu saja Pak. Di P6. Sambil kartu dengan Ibu Komalasari. Bu Kokom ya. Komalasari ya. Mengajar kelas berapa? Kelas 10 sama 11. Kelas 10 dengan 11. Kemarin saya sudah mengamati video pelaksanaan observasi dan praobservasi. Di situ saya juga hadir, sudah saya lihat videonya ya, di ini saya saksikan menarik ya, dan yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi melakukan coaching ya. Coaching ini adalah pemetaan, terus tidak diberi ya, merasa diberi tidak? Iya Pak. Ya. Malah sering diskusi sama Pak Rudi gitu. Memberikan Iya, saran, memberikan ya. terus dimintai saran juga Iya Pak. ya, Saran gimana? saran ya, dan berbagi pengalaman Iya. tentunya. Itu sudah dilakukan, berarti Pak Rudi sudah melakukan kemitraan di observasi. Kedua, pasca observasi juga kalau tidak salah barusan melakukan itu ya, yang tidak melakukan menggurui ya, tidak menggurui ya Pak ini, jadi hanya membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik dan Ibu sudah menjawab panjang lebar berkaitan apa yang sudah dilakukan ketika mengajar di dalam kelas. Jadi ada 3 prinsip coaching Bu ini. Jadi saya hanya penguatan saja ya, ada 3 prinsip coaching yang dilakukan. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi Ibu dengan Pak Rudi ini sebagai mitra, bukan sebagai pelatih ya. Kalau ada orang kan melatih ini kalau salah dibetulkan, ini tidak, kita kemitraan. Jadi kita sama-sama hanya sekedar memberikan saran, terus tidak menggurui. Nah ini yang harus digarisbawahi. Jadi Ibu juga nanti kalau sudah jadi guru penggerak belum. nanti kalau mendaftarkan sebagai guru penggerak ya, Angkatan dengan 13. Pak Rudi. Yang kedua, proses kreatif. Di sini harus ada percakapan 2 arah. Yang saya perhatikan tadi
observasi ya. Istilah observasi itu hanya menggantikan dengan istilah mengajar. Sebenarnya mengajar observasi itu. Kalau dulu kan supervisi. Kalau dulu itu istilahnya supervisi. Kalau sekarang yang digunakan adalah observasi. Percakapannya dua arah ya Bu ya, Dipra dan rekan sejawat yang lebih banyak bicara. Jadi di sini yang harus banyak bicara itu ibu, bukan Parudi. Parudi hanya sebagai pematik dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan. Terus mendengarkan dan mengulang, lalu merangkum perkataan rekan sejawat. Jadi Bapak baru bisa oh ini jawabannya harus bertanya. Kalau biasanya kan bertanya jawab. Tidak boleh bertanya jawab itu bisa coaching namanya. Jadi membuka pertanyaan dalam bentuk pertanyaan pematik, dijawab diceritakan seperti tadi. Ada permasalahan di mana, ibu menjawab penyelesaiannya. Permasalahan di mana? Di anak. Ditemukan apa cara menyelesaikan tayangan YouTube gitu Pak. dari ibu sendiri ya, dari sesuatu yang tidak tahu ketika melakukan sesuatu ini kita sendiri yang menemukan jawabannya. Lalu pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Nah, menurut ibu menggali tidak tadi? Menggali kan Pak ya, menggali potensi ibu yang tadinya tidak tahu ternyata menggunakan YouTube ini solusinya gitu. Solusinya gitu. Malah anak sangat senang gitu Pak melihat tayangan YouTube itu ya. Nah, ini kan jadi contoh, bahkan kalau bisa anak juga bisa diarahkan untuk membuat konten YouTube yang positif. Iya. Ada satu hal masukan dari saya ketika berkaitan dengan YouTube ini, baiknya harus didampingi orang tua, karena ada beberapa anak usia yang tidak boleh mempunyai akun sendiri ya. Anak SMP itu nggak boleh. Anak SMA juga harus ada pembatasan. Karena kalau dibiarkan bisa menggunakan konten-konten yang akun sehat, Pak, ya. tidak sehat. Ini jadi harus ada pendampingan. Bagusnya saran saya gunakan akun orang tua, jadi bisa terkontrol. Berarti harus menggunakan akun orang tua. Nah, itu saran saya. Boleh akun pribadi, cuma orang tua juga bisa masuk ke dalamnya. Karena kita memberikan tugas, ini sifatnya tugas, membawa HP, tetapi konten-kontennya kadang tidak sama seperti yang kita minta. Jadi mereka memberikan alasan, saya ini ada tugas dari guru, membuat konten ABCD, ternyata dia membuat sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena ini kita hindari dengan cara anak menggunakan akun orang tua atau menggunakan akun pribadi, tapi orang tua itu ada di dalamnya supaya bisa mengontrol. Terus tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Jadi ada tindak lanjutnya ke depannya Bu ya. Jadi ibu juga bisa nanti mensupervisi rekan yang lain, berbagi pengalaman bahwa saya sudah pernah disupervisi Pak Rudi, sudah pernah melakukan hal ini, nanti bisa dilakukan tindak lanjut selanjutnya seperti apa. Nanti kalau ada supervisi diberi kesempatan ibu ini untuk supervisi temannya. Jadi betul. Bisa berbagi. Pengalaman. Ini Kokom ini model terus Pak. Model terus dari 3 CGP model sebenarnya. Ya, alhamdulillah ini kan punya pengalaman sebelumnya ya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Waktu dulu juga Pak Yoni juga sering ini minta bantuan gitu Pak. Iya. Nah, tadi saya lihat kemarin RPP-nya juga sudah diperingatkan ya. Iya. Dengan coba saya melihat RPP-nya Ini Pak ya FPP. Kebetulan saya juga misalnya Bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia ya. Nah ini kan sudah menggunakan kurikulum merdeka Iya. ya, kaitannya teks laporan hasil Itu observasi. FPP-nya yang berbasis kasih sayang itu Pak. Oh ada. Ada. Nah itu bagaimana itu? Coba dijelaskan berbasis kasih sayang itu bagaimana? Jadi berbasis kasih sayang itu kayak ada empatinya kayak gitu Pak. Jadi anak tuh harus berdoa kayak gitu. KSM kan Pak. Hampir mirip-mirip KSM. Iya, hampir mirip dengan KSM gitu Pak. Sosial emosional Iya, ya. sosial emosional.
kalau di SMP kan ada P5-nya ya. Iya. Bernalar kritis, gotong royong dan sebagainya. Nah ini kalau ini berbasis kasih sayang. Bagaimana merespon kebutuhan emosional murid kalau Iya. kita KSE. KSE. Yang umumnya KSE ya Pak. KSE. Terus KSE-nya ada di sini ya. Berarti ini bisa menitik beratkan ke situ juga Bu. Tidak ada diferensiasi. Kalau Ibu kan tadi Berarti terintegrasi KSE. dengan berbasis KSE berbasis KSE atau kasih sayang tadi. Kasih sayang itu sebenarnya KSE, peduli sosial, emosional Iya, sosial. iya. Memahami, merespon kebutuhan emosional murid. Jadi Iya. kebutuhan anak seperti apa gitu ya. Kita berdoa itu kesadaran Iya, diri, kesadaran. menanyakan sampah itu juga kesadaran Kesadaran, sosial iya. dan kesadaran diri. Terus ada ini bagus juga nih, ada refleksi feeling dinding itu kan kaitannya dari guru penggerak kan Iya, ya, dan picture, picture.